Salam Sobat Kristen yang diberkati Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang profesor, seorang dosen, seorang penganut ateis, tidak percaya Tuhan. Di sebuah kelas kuliah, di hadapan para mahasiswa dan mahasiswi, dia berusaha untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Profesor ini menantang Tuhan untuk membuktikan dirinya ada. Dia berkata kepada para mahasiswa, "Saya mau tantang Tuhan itu untuk membuktikan dirinya ada. Jatuhkan saya dari mimbar ini. Dan saya beri dia waktu 3 menit. Saya mulai waktunya dari sekarang." Lalu dosen itu mulai menghitung waktunya. Para mahasiswa itu mulai tegang. Dan seisi ruangan itu diam sambil menunggu. 3 menit berlalu. Tetapi 3 menit berlalu kemudian tidak terjadi apa-apa. Profesor ini masih tegak berdiri dengan angkuhnya. Lalu dia berkata lagi, "Mana Tuhannya? Mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Sudah berulang kali saya katakan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi supaya lebih fair, saya beri waktu 3 menit lagi kepada Tuhan itu untuk membuktikan dirinya ada, kalau memang dia ada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Ayo jatuhkan saya. Buktikan dirimu ada." Dia tantang Tuhan. Lalu dia menghitung lagi untuk 3 menit kedua. Tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Dosen ini masih tegak berdiri. Dan akhirnya dengan merasa bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan, dia berkata lagi, "Benar kan? Bahwa Tuhan memang tidak ada. Dan dia tidak bisa membuktikan dirinya ada. Karena memang benar-benar bahwa Tuhan tidak ada." Tetapi sesudah itu, seorang mahasiswa yang duduk di kursi paling depan, seorang pria yang paling besar badannya, dia bangkit dari kursinya, lalu maju ke depan, dia hampiri dosen ateis ini, kemudian dia ayunkan tangannya ke arah dosen ini. Lalu dia memukul dosen ini dengan sekuat tenaganya. Dan langsung dosen ini terjatuh, dia terpelanting, saudara. Dosen ini marah. Sambil berteriak dia berkata, "Kenapa kamu pukul saya? Siapa suruh kamu menjatuhkan saya? Emangnya kamu Tuhan?" Lalu mahasiswa itu menjawab, "Maaf Profesor, Tuhan saat ini sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk Anda. Jadi saya yang mewakilkan." Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada Anda hari ini, bahwa Tuhan sedang tidak sibuk. Dan dia selalu punya waktu untuk kita. Kita yang seringkali terlalu sibuk, sehingga hampir-hampir tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal kalau ditanya tentang yang namanya waktu, kita bukanlah sang pemilik waktu, tetapi hanya para pengguna waktu. Sang pemilik waktu adalah Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menjalani waktu yang ada, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Firman Tuhan ini turun kepada Musa. Dan siapakah Musa? Musa adalah orang hebat. Bahkan sudah menjadi orang hebat sebelum dia dipanggil Tuhan menjadi nabi dan menjadi pemimpin Israel. Orang ini dilahirkan di garis keturunan bangsa Israel, lalu kemudian dibesarkan di istana kerajaan Mesir. Dia mengecap pendidikan sebagai seorang bangsawan yang mendapatkan panggilan Tuhan sebagai seorang messenger of God. Diklaim oleh 3 agama terbesar di dunia sebagai nabi, tanpa ada perdebatan tentang keasliannya. Lalu mendapat predikat dari Tuhan sebagai manusia yang paling lembut hatinya. Dan dia ini punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dia punya kuasa Tuhan yang besar di dalam dirinya untuk melakukan mujizat. Dia adalah seorang pemimpin jutaan umat yang mendapat gelar sebagai the great leader. Orang sehebat ini berkata kepada Tuhan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ternyata orang sehebat ini juga harus menyadari bahwa dalam menggunakan waktu dalam hidup ini, memerlukan hati yang bijaksana. Mengapa saudara? Karena waktu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Dia akan terus berlalu tanpa mau menoleh sedikit pun kepada kita untuk menunggu. Kita tidak bisa menahannya.
apalagi menghentikannya. Dan setiap detiknya itu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi hidup manusia. Orang bijak berkata, time is money, waktu adalah uang. Kita hidup sekarang ini persis di akhir zaman, sesuai dengan tanda-tanda yang telah dituliskan oleh Alkitab. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16-17 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita peka dengan keadaan sekeliling kita, tentunya kita akan langsung bisa merasakan aroma kejahatan itu begitu tercium atas bumi kita saat ini. Kalau kita lihat kondisi yang ada saat ini, egosentris, cinta akan uang, kesombongan, keangkuhan, suka pamer, fitnah, kedurhakaan, ujaran kebencian, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, kekerasan, khianat, kriminalitas. Itu yang mewarnai dunia kita saat ini. Kalau semua ini sudah begitu transparan di mata kita, lalu bagaimanakah seharusnya kita harus hidup? Ayat 17 menjelaskan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita? Ada kekeliruan yang dipahami oleh banyak anak-anak Tuhan mengenai alasan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Berpikir bahwa tujuan Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita adalah untuk kepentingan pribadi manusia, bukan kepentingan pekerjaan Tuhan di bumi. Sehingga seringkali orang selalu hanya mengait-ngaitkan peran Roh Kudus itu dengan hidup makmur, dengan bebas dari penderitaan dan hidup terhormat. Padahal kalau kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi. Saksi dari kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini, yaitu Injil. Menjadi duta kerajaan Allah di bumi dan partner kerjanya Tuhan adalah tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan ini sangat serius. Karena pada akhirnya setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di saat orang-orang mulai salah paham akan hal ini, yang ada malah orang-orang yang tidak paham kehendak Tuhan ini bukan menjadi alat Roh Kudus di bumi, tetapi malah memperalat Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus diperalat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi besar, menjadi gagah dan hebat. Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengatakan itu di dalam dirinya. Artinya, kita orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sesungguhnya kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari tuntutan Roh Kudus untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan di bumi. Kita semua tahu tentang kisah Nabi Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk menyerukan pertobatan di Niniwe. Kita juga semua tahu tentang kisah Bileam bin Beor yang demi untuk bayaran menyalahgunakan pengurapan Tuhan untuk mengutuki Israel ketika bangsa itu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Kita semua tahu tentang kisah Judas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memahami sesungguhnya tentang pekerjaan Tuhan di bumi ini, sehingga mereka melakukan kesalahan yang fatal. Suatu saat Tuhan pernah sangat kecewa dengan bangsa pilihannya Israel. Dia berkata di Yesaya 1 ayat 2 dan 3, dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara dikasihi Tuhan,
Ada kalanya kita, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, harus malu dengan makhluk-makhluk lain yang ternyata bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Hewan yang berpasang-pasangan di Taman Eden dipakai Tuhan untuk merangsang Adam untuk sebuah hasrat keinginan pernikahan. Spesies hewan yang begitu mudah diperintah untuk masuk ke dalam bahtera Nuh, untuk kelangsungan ekosistem bumi ketika air bah membinasakan bumi pada zaman Nuh. Keledai yang dipakai Tuhan berbicara untuk menegur kesesatan Bileam bin Beor pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Burung gagak yang dipakai Tuhan untuk mengantarkan roti dan daging setiap pagi dan petang untuk memelihara hidup Nabi Elia di tepi sungai Kerit ketika kekeringan dan kelaparan melanda Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Ayam berkokok yang dipakai Tuhan untuk menegur Petrus setelah 3 kali murid Tuhan itu menyangkal Tuhan Yesus. Kepentingan Roh Kudus dicurahkan kepada manusia adalah murni berkait kepentingan pekerjaan Tuhan di bumi. Agenda dan program kerajaan surga yang melibatkan kita sesuai dengan kasih karunia. Bukan kepentingan pribadi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai warga kerajaan surga, tetapi tidak hidup untuk kepentingan kerajaan surga. Roh Kudus bertugas untuk membawa kita kepada panggilan surgawi atas hidup kita. Sehingga tidak salah kalau Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia rohani. Memberikan 5 jawatan, memberi kita talenta-talenta. Semua itu berkait dengan pekerjaan Tuhan di bumi. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, untuk apa firman Tuhan harus diberitakan? Demi penyataannya. Penyataan Tuhan di bumi. Untuk apa firman Tuhan harus diberitakan? Demi kerajaannya. Kerajaan Tuhan di bumi. Kalau firman diberitakan, maka Allah akan nyata. Kerajaannya akan nyata. Nyata dalam hidup kita, nyata dalam hidup orang lain, nyata dalam hidup semua orang, dan nyata atas seluruh bumi. Kalau Tuhan dan kerajaannya tidak dinyatakan atas bumi ini, maka yang pasti, si jahat yang akan menyatakan dirinya, yaitu kuasa kegelapan. Itulah sebabnya dunia begitu jahat sekarang ini. Makanya Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan dia juga rela berkata, dan apakah upahku dalam memberitakan Injil? Upahku dalam memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Pertanyaan saudara, sudahkah kita menjadi pemberita Injil? Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada seorang ibu rumah tangga sedang mengalami sakit parah. Suaminya sudah membawa istrinya ini berobat kemana-mana untuk mengupayakan kesembuhan ibu ini. Bahkan biaya begitu banyak dihabiskan. Tetapi penyakit ibu ini tidak kunjung sembuh. Malah penyakitnya makin parah, yang sampai akhirnya ibu ini meninggal dunia. Tetapi sebelum ibu ini meninggal, di hari terakhir dia masih hidup, ternyata ibu ini sempat menyampaikan 3 permintaan kepada suaminya sebagai permintaan terakhir. Ibu ini berkata kepada suaminya, Pak, saya nggak kuat lagi. Saya merasa kalau hari ini juga saya akan meninggal. Tetapi sebelum saya meninggalkan kalian, ada 3 permintaanku yang aku mohon supaya engkau menurutinya. Suaminya dengan sangat begitu sedih berkata, sampaikan saja permintaanmu sayang. Apapun yang kau minta, pasti akan kuturuti. Kemudian istrinya melanjutkan, nanti kalau saya sudah pergi, aku titipkan anak-anak kepadamu ya Pak.
tolong dijaga, tolong dibesarkan, disekolahkan, dan dirawat ya Pak. Suaminya langsung menjawab, tentu sayang, kamu gak usah khawatir tentang hal itu. Saya pun sangat sayang sama anak kita. Dan permintaanku yang kedua adalah, kalau nanti Bapak mau menikah lagi setelah saya pergi, saya tidak keberatan. Saya setuju Pak. Yang penting jangan menikah sebelum tanah kuburanku kering. Mendengar ini suaminya langsung semangat. Dengan agak sungkan, suaminya langsung berkata, jangan bicara begitu Mama. Tetapi hatinya senang. Di dalam hati dia berkata, baik sekali istriku ini. Walaupun dalam keadaan sekarat, tapi masih sempat-sempat memikirkan saya. Dia sangat peduli. Dalam hati juga dia berkata, terima kasih Mama. Lalu dengan tidak sabar dia langsung bertanya lagi kepada istrinya. Lalu permintaanmu yang ketiga apa sayang? Istrinya menjawab, aku mohon Pak, setelah saya nanti meninggal, tolong kuburan saya nanti disiram dengan air setiap hari ya Pak. Jangan lupa ya Pak. Mendengar ini, suaminya langsung kebingungan. Dalam hatinya dia berkata, loh, apa-apaan ini? Tadi disuruh nikah lagi. Yang penting jangan nikah sebelum tanah kuburannya kering. Lah, sekarang kuburannya disuruh disiram air setiap hari. Lalu kapan keringnya itu kuburan? Berarti nggak ada dong nikah-nikahan. Hati suaminya ini langsung sedih lagi, saudara. Langsung galau lagi. Saudara dikasihi Tuhan. Perintah terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan ketika akan meninggalkan dunia ini dan akan naik ke surga adalah untuk memberitakan Injil yang disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mana lebih mudah bagi kita memberitakan Injil atau menyiram kuburan setiap hari? Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis di Lukas 16 ayat 19 sampai 28. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kisah perumpamaan ini adalah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menyindir kita yang tidak peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa dan tidak mau memberitakan Injil. Yang mengherankan dari kisah perumpamaan ini adalah, kok bisa orang yang sudah berada di neraka pun masih punya kepedulian atas saudara-saudaranya, masih punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum selamat, masih punya beban atas jiwa-jiwa yang terhilang, sekalipun mereka sudah berada di neraka untuk menerima penghukuman mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang katanya nanti kalau mati pasti masuk surga, yang katanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia, yang mengatakan setiap hari
Tuhan itu baik. Apakah kita sudah memberitakan Injil? Kalau kita tetap tidak peduli, maka dalam pandangan Tuhan, kita tidak lebih baik daripada orang-orang neraka. Saudara dikasihi Tuhan, setiap hari selalu ada orang yang meninggal tanpa kepastian keselamatan. Karena tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Padahal Injil adalah kasih karunia yang diberikan kepada setiap orang melalui pemberitaan kita. Injil adalah kabar baik. Saudara dikasihi Tuhan, mari melayani Tuhan dan pekerjaannya selagi waktu masih dipercayakan kepada kita. Dan supaya Roh Kudus tidak ditarik daripada kita. Tuhan Yesus memberkati.